Halo semuanya, gini deh, pernah kebayang nggak sih kerja buat pemerintah tapi jam kerjanya fleksibel? Nah, kali ini kita akan bahas sebuah gagasan yang bisa dibilang cukup radikal, yang berpotensi mengubah wajah birokrasi di Indonesia, yaitu PPPK paruh waktu. Yap, benar banget. Coba deh kita bayangkan sejenak, kita bisa mengabdi untuk negara tanpa harus terikat rutinitas dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Inilah gagasan besar yang sedang jadi perbincangan hangat, sebuah revolusi kecil dalam sistem kerja pemerintahan kita. Oke, ini dia peta jalan pembahasan kita kali ini. Kita akan mulai dari akarnya dulu, yaitu benang kusut tenaga honorer. Setelah itu, kita lihat sebuah solusi baru yang ditawarkan, lalu kita dalami mengapa sistem ini penting, kemudian kita lihat perannya sebagai jembatan bagi para pengabdi, dan terakhir, kita intip seperti apa wajah baru birokrasi nanti. Oke, mari kita mulai dari bagian pertama ya. Karena untuk bisa benar-benar paham solusinya, kita harus mengerti dulu nih, seberapa rumit akar masalahnya. Jadi gini, udah bertahun-tahun lamanya, nasib para tenaga honorer ini, ya ibarat benang kusut, susah banget diurai. Mereka ada, mereka kerja tiap hari, benar-benar mengabdi. Tapi statusnya gimana? Nah itu dia, status mereka seolah mengambang dalam ketidakpastian di tengah sistem birokrasi yang, ya kita tahu sendirilah, lumayan rumit. Dan angka ini bukan cuma statistik loh. Coba bayangin, ada orang yang mengabdikan lebih dari 12 tahun hidupnya. 12 tahun tanpa status yang pasti, tanpa jaminan masa depan yang jelas. Nah, inilah sisi manusiawi di balik kerumitan birokrasi yang sedang coba diurai ini. Nah, di tengah semua kekusutan ini, muncullah satu ide baru. Sebuah gagasan yang belakangan ini lagi rame banget dibicarakan. Yuk kita bedah solusinya. Jadi sebenarnya apa sih PPPK paruh waktu ini? Gampangnya gini, ini adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tapi kerjanya nggak full time. Mereka bisa aja kerja cuma beberapa jam sehari atau mungkin beberapa hari dalam seminggu. Semua disesuaikan sama kebutuhan instansinya. Fleksibel kan? Nah, di sini kita bisa lihat bedanya dengan jelas. Di satu sisi, ada ASN penuh waktu yang kita kenal dengan segala kepastiannya. Di sisi lain, ada PPPK paruh waktu. Gajinya memang proporsional, tapi yang ditawarkan itu fleksibilitas. Dan yang penting hak-hak dasarnya kayak BPJS atau cuti, itu tetap dijamin. Kalau saya lihat sih, ini kayak sebuah jalan tengah yang cerdas antara stabilitas dan kelincahan. Terus mungkin ada yang bertanya, kenapa sih pemerintah sampai kepikiran bikin sistem baru kayak gini? Nah, ternyata ada beberapa alasan yang sangat strategis di baliknya. Setidaknya ada 3 alasan utama nih. Pertama, soal efisiensi anggaran. Ini bisa jadi solusi pintar buat keuangan daerah yang seringkali terbatas. Kedua, ini membuka pintu buat para ahli, para profesional, yang mungkin mau berkontribusi, tapi nggak bisa komit kerja penuh waktu. Contohnya, pakar IT atau analis data. Dan yang ketiga, ini adalah respons kita terhadap zaman. Era digital, era AI, di mana kontribusi itu nggak lagi diukur dari absen di kantor. Oke, sekarang kita lihat dari sisi lain, bagaimana konsep ini bisa menjadi semacam jembatan bagi mereka yang sudah lama mengabdi, terutama para pahlawan tanpa tanda jasa kita, para pendidik. Buat ribuan guru honorer di luar sana, ini bukan cuma sekedar aturan baru. Ini adalah harapan. Sebuah jalan buat mereka mendapatkan status yang jelas, pendapatan yang lebih stabil, dan yang paling penting, sebuah pengakuan atas dedikasi mereka selama ini. Jadi ini bukan sekedar kerja paruh waktu, tapi bisa banget jadi batu loncatan buat mereka untuk menjadi ASN penuh waktu suatu saat nanti. Tapi tentu saja nggak ada ide yang sempurna, pasti ada tantangannya. Jalan untuk merealisasikan ini sepenuhnya juga nggak akan mulus-mulus aja. Setidaknya ada 2 hambatan besar yang perlu diatasi. Yang pertama, payung hukumnya. Ini harus kuat, yang artinya perlu ada pembaruan di Undang-Undang ASN. Terus yang kedua, dan ini penting banget, kita harus realistis. Nggak semua posisi bisa diisi oleh tenaga paruh waktu kan, terutama yang sifatnya strategis. Jadi perlu ada pemetaan yang cermat banget. Nah ini dia, gambaran peta jalannya ke depan. Jadi saat ini, fokusnya ada di revisi regulasi. Nanti di tahun 2026, rencananya akan dimulai proyek percontohan atau pilot project di bidang-bidang krusial kayak IP dan pendidikan. Tujuan besarnya apa? Ya untuk menciptakan birokrasi masa depan yang lebih ramping, lebih efisien, dan lebih lincah. Kutipan ini menurut saya benar-benar merangkum semangat di balik semua ini. Di dunia yang perubahannya cepet banget kayak sekarang, fleksibilitas itu bukan lagi pilihan, tapi sudah jadi sebuah kebutuhan, bahkan untuk sebuah institusi sebesar pemerintah sekalipun. Nah, jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua.
Konsep ini menawarkan banyak hal, efisiensi, fleksibilitas, dan yang terpenting pengakuan dan martabat bagi para honorer. Tapi di sisi lain, ini juga menuntut kita untuk mengubah cara pandang kita soal kerja dan pengabdian. Jadi, siapkah kita menyambut wajah baru birokrasi di masa depan? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.